alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan untuk bertafakuh fiddin melalui kelas baca kitab yang dipandu oleh Ustazah Lailatul Fitriyah. Sambil menunggu Ustazah Laila, mari kita bersama-sama membuka kelas sore hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sampai, kalau nggak salah ya, itu sampai halaman 34 ya. Mbak Nelly ada ingat nggak? Sampai halaman berapa Mbak? Sampai ini bukan sih Mbak, sampai sini. Qala Dzulqarnain atuni Zubarul Hadid. Benar nggak? Coba, atasnya itu ya, 34 itu. Coba. Ini kayaknya udah, ya nggak sih? Tadi aku dengerin dikit di YouTube. Oh iya mungkin, aku kok ya agak lupa. Sudah sampai sini Mbak ya? Iya ya. Iya, ini kan membangun itu kan, yang membangun. Ini gimana Mbak? Yang terakhir ini? Membangun dinding itu ya. Oh, Dzulqarnain membangun dinding. Yang untuk Ya'juj sama Ma'juj itu. Tembok. Iya. Oke. Ini saya lanjut dulu gitu aja Mbak ya, teman-teman semua. Ini saya lanjut, saya baca ya satu paragraf gitu. Nanti minta tolong untuk islah bacaannya ataupun tarjemnya begitu. Saya mulai. Qala Dzulqarnain atuni Zubarul Hadid. Ai kit'atun adimatun minal hadidi. Fa'atuhu hadhil kit'ah. Dzulqarnain ini kan berkata, ini ada di dalam surah Al-Kahfi ayat 96, atuni Zubarul Hadid, berilah aku potongan-potongan hadid. Hadid itu besi. Berilah aku potongan-potongan besi. Aikit'atun adimatun minal hadid, atau potongan-potongan besar, ya potongan-potongan besar dari besi-besi tadi. Fa'atuhu hadhil kit'ah. Nah, ini diberikan ke siapa? Teman-teman ada yang bisa membantu? Karena 2 kali saya nggak ikut. Fa'atuhu hadhil kit'ah. Jadi besi-besinya ini diberikan kepada siapa, Mbak Nel? Atau yang lain, dari ibu-ibu yang lain? Nah, ini Bu Laila, alhamdulillah. Kepada Dzulqarnain bukan? Kepada Dzulqarnain ya. Assalamualaikum Bu. Ya. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah dimulai tadi ya. Baru dikit Ibu, baru sampai sini. Fa'atuhu hadhil kit'ah. Fa'atuhu. Atau fa'atuhu. Oke. Baik. Ya memang sampai sini ya, terakhir kemarin atasnya itu. Sekarang kita mulai dari sini. Baik, terima kasih Mbak Ani. Tadi sudah dibuka ya. Kita langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Dzulqarnain, jadi Dzulqarnain berkata, atuni Zubarul Hadid. Berikan untukku atau datangkan untukku Zubarul Hadid, potongan besi. Nah, ini sebagaimana tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 96. Maknanya Zubarul Hadid di sini adalah kit'atan azimatan minal hadid. Jadi potongan kit'ah itu kan potongan ya. Koto'a itu memotong. Kit'ah itu potongan azimatan yang besar minal hadid, dari besi. Fa'atauhu, lalu mereka memberi padanya, ya. Atau di sini bacanya bukan aku tapi atau. Mengapa demikian? Karena ini bukan fi'il amr ya, tapi fi'il madhi. Sehingga atau di sini kembali kepada kaum tadi, kaum di mana Dzulqarnain datang, di mana kaum yang didatangi oleh Dzulqarnain ya, atau hu kepada Dzulqarnain, hadhil kit'ah, potongan ini, hadhil kit'ata.
Fabada'a Dzulqarnaini yaqisu ma bainas sodafaini. Kemudian Dzulqarnain mulai yaqisu. Yaqisu itu artinya mengukur. Kosa yaqisu ya. Ma bainas sodafaini. Apa yang ada di antara dua gunung itu. Ya, jadi as-sodafain di sini artinya adalah al-jabalani al-muhaytani bihadhil ardh. Jadi dua gunung yang meliputi bumi ini, ya. Jadi ada dua gunung. Nah, ini kalau ibu-ibu dan teman-teman nanti sempat mencari itu ada beberapa informasi di YouTube itu, termasuk dua gunung yang dimaksud itu di mana gitu. Ya, terlepas bagaimana kesahihan ya dari informasi itu, tapi cukuplah ya bagi kita untuk menghilangkan rasa penasaran kita. Maksudnya ini Al-Quran mengatakan seperti ini, kira-kira di mana ya gitu. Terlepas nanti apakah akan ada apa misalnya hipotesanya masih terus dicari, itu soal lain. Konon itu ada di Azerbaijan, di dekat-dekat mana itu? Apa daerah Kroasia dan Rusia dan seterusnya situ ya. Nah, itu kemarin saya sempat nonton tapi tidak sampai selesai. Nah, silakan ibu-ibu cek lokasi di mana kisah Dzulqarnain ini ya. Jadi sebagian mengatakan ada di daerah Rusia. Di sana memang ditemukan dua gunung ya, yang termasuk juga ada dinding di mana ada Ya'juj Ma'juj dan lain sebagainya itu, yang yaitu masih dalam dugaan mestinya ya. Kira-kira diduga tempatnya di situ gitu. Oke. Nah, kemudian summa amarohum bihafaril ardi. Lalu amaro, siapa yang memerintahkan? Dzulqarnain memerintahkan hum pada mereka, pada kaumnya, bihafril ardi, untuk menggali tanah bumi. Hafaro itu artinya melubangi atau menggali. Jadi yang dari pesantren itu biasanya familiar ya dengan pepatah Arab, man hafaro hufrotan waqa'a fiha. Siapa yang menggali lubang itu dia akan terperosok ke dalamnya. Nah, itu kan pepatah ya. Maknanya ya bisa macam-macam. Kalau apa senjata makan tuan atau apa itu kalau dalam istilah peribahasa bahasa Indonesia. Nah, dalam pepatah Arab itu ada man hafaroh hufrotan waqa'a fiha. Siapa yang menggali lubang maka dia akan terperosok ke dalamnya. Nah, ini summa amarohum, lalu memerintahkan, siapa yang memerintahkan? Sekali lagi, Dzulqarnain hum pada mereka bihafril ardi, dengan menggali tanah atau bumi itu hatta yalqiya fiha. Nah, kemudian diletakkan di atasnya itu, di atas apa di dalam galian tadi ya, di dalam galian tadi, fiha asasan matinan. Jadi diberi asas itu fondasi ya. Nah, jadi asas itu kan juga sudah menjadi bahasa Indonesia kan. Asasnya apa, landasannya apa, dasarnya apa. Nah, maknanya di sini adalah fondasi dari bangunan itu matinan, yang kokoh, yang kuat. Ya beni alaihi asadda. Nah, di mana dibangun di atas pondasi tadi ya, di atas pondasi tadi asadda. Asadda itu ya bangunannya tadi. Dan kalau kita kembali ke Quran kan atuni gimana bunyi si ya Dzulqarnain ya, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard, ya kan? Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Jadi mereka ini memintanya saddan. Nah, kalau saddan itu menurut tafsirnya jadi dindingnya itu dinding yang tidak seberapa kokoh ya. Mungkin ya terbuat dari apa bahan-bahan materialnya itu tidak terlalu kokoh gitu. Nah, tapi di situ Dzulqarnain dengan kebijaksanaannya ya, tidak hanya membuat saddan, tetapi membuatkan rodeman. Nah, nanti bisa kita cek di
Surat Al-Kahfi itu ya. Di kisah tentang Dzulqarnain itu. Nah, di ayat 94 kan, mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharjan. Bolehkah kami memberimu khorjan? Khorjan itu tadi, coba kembali ke atas Mbak Ani. Khorjan ini kan diberikan, nah ini, malan wa ujrotan. Ya, jadi harta dan juga upah. Nah, jadi ini kaum di mana Dzulqarnain mendatangi mereka itu, mereka meminta kepada Dzulqarnain ya untuk membuatkan saddan hajizan, yaitu dinding pembatas, tetapi kekuatannya tidak seberapa gitu. Nah, kemudian di sini di ayat 95 di surat Al-Kahfi, kalau yang sambil sempat buka Quran, Dzulqarnain mengatakan, aja'al bainakum wa bainahum rodma. Ya, aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Nah, konon rodman ini yang lebih kokoh ya daripada saddan, karena mungkin bahannya lebih kuat dari baja, dari besi, atau dari bahan-bahan yang lebih kuat lah begitu dibanding dengan saddan. Nah, ini tadi. Tsumma amarahum bihafril ardi hatta yalqiya fiha asasan matinan yabni alaihi asadda. Nah, fahafaru ma'ahu biaidihim hatta wasalu ilal ma'i tahtal ardi. Nah, mereka kan menggali ya, menggali. Di sini wawu ini menunjukkan mereka. Fahafaru, lalu mereka menggali ma'ahu bersamanya, bersama Dzulqarnain, biaidihim, dengan tangan mereka, hatta wasolu, sehingga mereka itu sampai ilal ma', pada air, tahtal ardi, yang ada di dalam bumi. Ya kan biasanya kalau gali sumur itu kan lama-lama kan terus ada sumber airnya ya dalam galian tanah itu. Tsumma bada'a Dzulqarnaini yahfaru haula janibai hadzal asas. Kemudian Dzulqarnain mulai menggali di sekitar haula janibi hadzal asas. Jadi di samping-sampingnya apa namanya fondasi tadi digali juga oleh Dzulqarnain. Hatta balagha ma bainal jabalain, sehingga sampailah pada suatu tempat di antara dua gunung, mi'ata farsah. Nah, farsah ini nama ukuran ya. Nama ukuran, kalau lihat di penjelasan footnote-nya itu, salah satu amyal. Jadi 3 mil. 3 mil itu berapa kilo? Tahu yang paham tentang perhitungan gitu. Nah, jadi kalau farsahnya ini 3 mil ya, salah satu amyal, nah berarti mana tadi Mbak Ani ke atasnya, berarti farsah ini ya mi'atu farsah ya 300 mili. Gitu ya, 300 mili. 300 mil. Mil itu apa ya, jarak lah ya. Intinya ini adalah ukuran jarak gitu. Ya, oke. Ke atas lagi. Ukuran jarak, lalu wabalagha amqal hafrati wahdaha khamsina farsakhon. Kemudian sampailah pada kedalaman dari galian itu sendiri 50 farsakh. Oke, ini intinya ukuran, udah dibayangin aja ya. Jadi si Dzulqarnain ini mulai menggali juga di sekitar fondasi tadi, sehingga sampailah ke suatu tempat di antara dua gunung. Nah, itu jaraknya sepanjang 100 farsakh ya. Kemudian kedalamannya itu 50 farsakh. Nah, farsakh ini adalah ukuran
ukuran luas mungkin dan panjang dan pokoknya berkaitan dengan ukuran itu tadi. Summa bada'a fi ilqa'il asasi dakhila hadhil hafrati. Kemudian dia mulai meletakkan pondasi di dalam lubang. Ya, nah ini kembali lagi tadi jadi digali, kemudian ditaruhlah apa namanya pondasi ya. Nah, di pondasinya ini dikasih apa? Fa'al sohuron. Sohuron ini sohroh itu batu ya. Bebatuan, kemudian rimal, pasir, wama dan air. Ya ini kalau bahasa Jawanya luluh ya. Tahu luluh? Nggak tahu Ibu. Luluh. Tahu apa enggak? Nggak tahu. Mungkin istilahnya lain kalau di tempat saya. Iya ya, kalau bahasa Jawa sini Malang itu namanya luluh. Luluh itu apa ya? Ya pasir, semen, kemudian batu kecil-kecil itu. Nah, itu diaduk. Nah, itu kan adonannya bangunan kan seperti itu ya. Nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa ya. Kalau orang Lamongan bilangnya luloh karena orang Lamongan itu biasanya penekanannya 10 ya 10 gitu loh. Nah, kalau luloh ya. Tapi kalau orang Malang bilangnya luluh. Sih bukan luluh, hatiku luluh ya. Luluh. Coba tanya Isna, paham Isna? Luluh ngerti ya Is ya? Apa? Ya itu pokoknya adonan pasir. Terus, ya Isna paham ya? Luluh paham ya? Iya paham Bu. Kira-kira ini loh kalau misalnya biasanya buat tembok, nah itu antara batu bata itu kan ada kayak adonan semennya, lalu batu bata lagi ya. Nah yang biasanya dipakai di tengah-tengahnya itu Mbak Ani. Nah itu namanya luluh. Ya. Nah jadi, nah itu adonannya itu pasir, pasir, semen, air, gitu. Kadang ada dikasih kalau ngecor. Nah kalau ngecor itu dikasih batu yang kecil-kecil. Kalau bahasa Lamongannya kericak atau apa? Kalau bahasa tekniknya split, Bu, split. Gimana Bu Lali? Kalau bahasa tekniknya itu split. Iya mungkin ya. Yang orang teknik paham ya Bu. Teknik sipil apa teknik arsitektur lebih paham itu istilahnya. Ya. Nah kira-kira begitulah ya. Nggak tahu nanti biar dijelaskan oleh yang paham bangunan. Nah, jadi fa'alqa lalu dia menaruh gitu sohuron, batu, pasir, dan air. Lita tama sukir rimal was sohuri. Nah, jadi itu tadi supaya pasir dan batunya itu tadi kokoh gitu. Tamasuk itu kan artinya kan apa istilahnya kan kalau dalam arti sederhana atau arti dasarnya itu kan berpegang teguh ya. Apa itu yang hadis tentang taroktu fikum amroini itu, aku meninggalkan pada kalian 2 perkara, intamasaktum bihima lantabillu abada. Kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, maka tidak akan sesat kan. Nah itu kan jadi intamasaktum, tamasaka itu artinya berpegang teguh atau yaitu supaya rekat gitu. Faal kosofuran warimalan wamaan litatama sukir rimal wasohur. Jadi supaya pasir dan batunya tadi menyatu atau kokoh gitu. Nah, mungkin Mbak Ani akan lanjutkan. Nanti saya bantu menjelaskan kalau. Paragraf berikutnya ya. Baik, saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auqada naron adimatan Ibu. Summa auqada naron adimatan fi musa'adati haula'i annasi. Wa ba'da an hamyatin naru wa doa alaihan nuhasa
Nuhasa. Nuhasa. Pada ban nuhasu finnari. Fasabbahu ala sukhuri fi hadhil hafrati. Fasaran nuhasu al-mudaba ka'annahu arokun minal ardi. Tepat nggak Bu? Ini dobetnya. Ya coba. Irkun atau arokun bisa sama. Irkun ka'annahu. Baik, saya coba untuk menerjemahkan Bu ya. Kemudian ini auqadanaron ini berarti menyalakan api. Zulkarnainnya Bu ya. Zulkarnain menyalakan api dengan bantuan orang-orang. Wa ba'da an hamyatin nar wa du'a alaihan nuhas. Dan setelah apinya itu menyala, kemudian Zulkarnain ini meletakkan nuhas. Ma makna nuhas? Nuhas itu baja ya. Coba dicek. Ini HP saya baterainya. Nuhas itu kayaknya tembaga Ibu, tembaga. Oh, tembaga maksudnya. Ya, tembaga. Cairan dan tembaga begitu. Jadi setelah apinya tadi menyala, kemudian Zulkarnain ini meletakkan tembaga pada ban nuhasu finnar. Kemudian tembaga itu meleleh. Ya, meleleh. Nyatu dengan Daba yadubu itu meleleh. Fasabbahu ala sukur fi hadhil hafrah. Sobba itu menuang ya. Oh, jadi tembaganya itu tadi. Tembaganya kan meleleh ya. Okay. Nah, terus setelah meleleh itu ditaruh di atas bebatuan. Di atas batuan itu tadi. Di bebatuan yang di dalam lubang tadi, galian tadi. Ini proses pembuatan dindingnya itu Bu ya? Iya, betul. Okay. Proses pembuatan dindingnya itu tadi. Asaran nuhasu al-mudaba. Bukan, ini bukan al-mudaba, tapi al-mudabu karena dia mensifati nuhas tadi. Maka jadilah tembaga yang leleh itu tadi, gitu. Jadi khobaru soro itu dari ka'annahu ini. Berarti fasaran nuhasu al-mudabu ka'annahu irokun, arokun. Irkun atau arokun. Makna irkun Bu. Arok itu apa itu? Irkun. Peluh apa? Keringat. Jadi seakan-akan ada keringat bumi gitu. Ini kan memang sering kan si Syekh siapa ini Hamid Ahmad Thohir ini selalu membuat kiasan kan. Memang. Jadi tembaga tadi yang sudah meleleh tadi berubah soro, maksudnya berubah menjadi membuat Bu ya, jadi menjadi memunculkan keringat bumi tadi dulu. Kan seakan-akan 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 itu adalah keringatnya bumi gitu. Nah, tadi kan leleh ya. Oke, sekarang kita coba dulu. Kita lanjut Bu ya. Ya. Falamma balagul asasu al-ardo wasuddatil hafratu tarokaha wasuddatil hafratu tarokaha hatta tamasakan has. Fakana hadha huwal asas al-qawi alladhi sayubna alaihi saddi. Nah, ketika pondasi utamanya, jadi tadi itu pondasi utamanya gitu Bu ya? Iya. Ketika pondasi utamanya itu sudah sampai ke dasar bumi tadi. Wasuddatil hafrah. Coba sadda dicarikan artinya sadda. Sadda itu basuddatil hafratu. Sadun gitu. Sadun itu kan kayak pembatas ya. Jadi galian itu dikasih pembatas gitu ya. Iya Bu, halangan pembatas. Nah, jadi galiannya itu dihalangi tarokaha hatta tamasakan khas. Menyatu dengan tembaganya gitu.
Jadi kokoh gitu, Wei. Oke, Nah, kayaknya ya. perlu diilustrasikan. Iya, mungkin perlu diilustrasikan. Apa kita nanti sambil nonton YouTube ya? Coba deh carian di situ. Mungkin nanti setelah sampai di sini ini, coba Ani search gitu. Nanti apa ketemu di YouTube kita coba tonton supaya kita punya ilustrasi. Gimana cara? Saya lanjut. Fakana hadza huwal asas al-qawi alladhi sayubna alaihi saddu. Dan tadi proses-proses tadi itu menjadi apa ya? Pondasi yang kuat yang dibangun di atas sadu tadi apa Ibu? Yang akan dibangun di atasnya dinding penghalang tadi, asadu tadi. Jadi sadun itu kan artinya dinding penghalang. Nah, makanya di sini fakana hadza huwal asasul qawi, ini adalah fondasi yang kuat, alladzi sayubna yang akan dibangun alaiha di atasnya, di atas fondasi yang kuat tadi akan dibangun dinding penghalang gitu. Alladzi sayubna alaihi saddu. Oke, selesaikan Mbak Ani sampai sebelum paragraf ini. Terus coba sambil carikan Dzulqarnain fi amalin akhar fi hadasati faqad bunya asadda bi a'midatin minal hadidi wa du'aha summa ash'ala naron ukhra wa adaban nuhasu fiha summa wadu'ahu fawqal hadidi fakholato wabada Dzulqarnain, coba diartikan yang atas dulu. Wabada Dzulqarnaini fi amalin ahad fi hadas tadi. Dan Dzulqarnain memulai pekerjaan baru. Pekerjaan yang lain fi hadas tadi. Oke. Wa qad bunya sadda, kemudian dindingnya tadi kan sudah terbangun. Faqad bana sadda. Bana bukan dia membangun. Dia membangun dinding bi'amidah dengan tiang-tiang yang terbuat dari besi. Wadu'aha. Kemudian besi-besi itu berarti besi-besinya diletakkan di atas hadda Bu ya, di atas dinding tadi. Summa ash'ala naron ukhra. Lalu dia menyalakan api lagi. Wa adaban nuhas fiha. Wa'adabun nuhasi. Jadi lelehan tembaga itu tadi. Fiha wa'adaban nuhasu fiha summa wadu'au fawqal hadis. Lelehan tembaga tadi diletakkan di atas besi-besi. Di atas fawqal hadid. Oke, kayaknya memang perlu diilustrasikan ini. Kayaknya tembaganya dibakar, terus meleleh, terus ditaruh di atas besi. Nah, itu coba nanti habis ini kita tonton. Bainal hadidi. Ini ikhtilat Bu ya, bercampur. Kemudian dia mencampur atau mencampur antara besi dan tembaga itu tadi. Maka menjadilah saddan apa tadi? Pembatas yang qawiyan matinan, yang kuat dan kokoh. Bainal jabalain, di antara dua gunung. La yastati'u ahadun, tidak bisa seseorang an yahdimahu. Menghancurkan. Hadama itu merusak atau menghancurkan. Hatta ya'juju wa ma'juj anfusahum. Sampai Ya'juj Ma'juj pun tidak akan bisa gitu. Padahal kan kalau cerita di awal itu kan Ya'juj Ma'juj kan dia suka ya pandai gimana memakan tanaman, merampok lain-lain itu kan berarti dia sudah canggih itu dalam soal mengobrak-ngabrik ya tanaman ya bangunan mungkin. Nah, tapi ini karena saking kokohnya bangunan yang dibuat oleh Dzulqarnain ini, maka tidak ada seorang pun yang bisa merusaknya. Ya, la yastati'u ahadun an yahdimahu. Tidak ada seorang pun yang bisa merusaknya hatta Ya'juj wa Ma'juj anfusahum, sampai Ya'juj Ma'juj pun tidak akan bisa.
Tsumma qala Dzulqarnain, kemudian berkatalah Dzulqarnain, hadza rahmatun min Rabbi. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah rahmat dari Tuhanku. Nah, ini kadang ada muncul pertanyaan juga. Rahmatun itu kan mu'annas. Kenapa di sini menggunakan hadza? Gitu kan? Nah, sehingga di sini bisa dijawab hadza di sini menunjukkan kepada pekerjaan. Jadi ada hadza apa gitu. Kira-kira ada yang disisipkan di antara rahmatun dan hadza itu. Misalnya, jadi ada yang mastur gitu ya? Apa? Ada yang kira-kira begitu. Jadi ada yang tersembunyi atau di situ ya. Nah, hadza rahmatun min Rabbi. Jadi hadza ini kembali kepada pekerjaan yang saya lakukan ini tadi ya. Atau juga dinding yang saya buat itu adalah rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Nah, kalau Tuhanku jika telah datang janji Tuhanku ja'alahu dakka, akan dijadikannya dakka itu apa? Kayak porak-poranda gitu mungkin ya. Dakka itu artinya ya hancur luluh gitu, berantakan. Jadi kalau Allah sudah datang janji Allah untuk menghancurkan itu, pada akhirnya akan hancur juga gitu. Tapi sementara ini itu sudah dibuat yang paling kokoh oleh Dzulqarnain. Tapi jika Allah menghendaki, janji Allah akan merusak itu, pada akhirnya juga akan luluh lantah. Wa kana wa'du rabbi haqqo. Dan janji Tuhanku itu pasti benar. Ayo Mbak Ani kita cari di YouTube kalau ada ilustrasi apalah coba. Saya cari dulu. Pak dilanjut sambil baca dulu Ibu. Oke, sambil Ani cari. Terus ini siapa yang mau baca? Mau saya tunjuk atau mau menunjuk diri? Silakan di unmute yang mau berpartisipasi membaca. Silakan Mbak Anissa, Nelly, ada Putri Ivana. Yang mau baca silakan. Tidak usah malu ya, kita belajar bareng. Ayo Nel, baca Nel. Biar Ani sambil cari di YouTube kalau ada belum belajar. Baca aja nanti kita artikan. Wa fil yaumit tali hawala ya'juju wa ma'juju an yahdimu sadka liyakulu zuru'a. Haula innasi wa yasraqu hububahum illa annahum lam yaqdiru ala dzalik wa ajazat makhalibuhum wa anyabuhum an hadama hadas saddal mani'. Mani' atau muni? Ya mani' boleh. Oke, bisa ngerti kan enggak? Enggak. Belum mencari. Fil yaumit tali ya. Di hari berikutnya hawala. Nah, ini kan sudah ini baru kan? Episode barulah gitu ya. Nah, pada hari berikutnya ya setelah sudah jadilah itu tadi yang dibuat oleh Dzulqarnain itu, hawala ya'juju wa ma'juju an yahdimu as-sadda.
Nah, ternyata si Ya'juj Ma'juj ini tetap ingin merusak sadun tadi yang dibuat oleh Dzulqarnain. Liya'kulu zuru'a haula'in nas. Supaya dia bisa makan mereka, bukan dia ya, mereka kembali ke Ya'juj Ma'juj tadi, makan tanaman manusia. Ya seperti kebiasaannya itu. Sebelumnya kan suka kayak si kancil nyuri timun kan, suka merampok tanaman warga gitu, kebun-kebun dirusak, itu kebiasaan Ya'juj Ma'juj. Nah, sudah dikasih penghalang itu dia masih tetap ingin merusak dinding penghalang itu supaya bisa makan tanaman manusia, tanaman warga itu tadi haula'in nas. Kemudian wayasriku hububahum. Saroko yasroku, sariko yasroku itu artinya mencuri. Supaya bisa mencuri hububahum. Hubub itu kan ya biji-bijian mereka, biji-bijiannya warga tadi. Illa annahum lam yaqdiru ala dzalika. Illa itu kan artinya kecuali kan biasanya. Tapi di konteks ini kan nggak nyambung kalau diartikan ilah. Maka bisa diartikan padahal gitu ya, atau sementara mereka itu tidak mampu untuk melakukan itu. Mereka kembali ke siapa? Ke Ya'juj Ma'juj tadi. Wa ajazat makholibuhum. Kenapa di sini dibaca libuhum dan anyabuhum? Karena di sini posisinya itu sebagai fa'il. Ya. Jadi kalau makholibihim nggak bisa karena nggak ada harfu jar, nggak ada min, nggak ada ilah, nggak ada an, nggak ada ala kan. Nah, tapi di sini dia ada fi'il ajazat atau mungkin ada yang baca ajuzat, mungkin ya ajizat. Nah, itu makholibuhum. Jadi lemah. Makholib itu apa kemarin artinya? Makholib itu kuku ya. Jadi dia itu kan manusia tapi punya kuku kan, makhluk. Kemarin siapa yang nanya itu, jadi Ya'juj Ma'juj itu manusia atau bukan? Ya, apa namanya? Manusia, karena kan kembali ke awalnya dia keturunan Yafith, anaknya Nabi Nuh itu kan. Jadi ini manusia tapi ya aneh tadi, makhluk yang aneh. Jadi perawakannya itu kan yang kapan hari kita baca sejengkal, seperti apa sebesar padi ya. Terus apa yang kemarin itu kita bahas kan, yang dia sebesar itu. Nah, tapi dia ini apa tadi masih tetap punya keinginan untuk menghancurkan asadda tadi apa bangunan ya. Kemudian juga ingin mencuri biji-bijian padahal mereka tidak mampu melakukan itu. Wa ajazat makholibuhum. Sebetulnya kuku-kuku mereka itu lemah berhadapan dengan dinding buatan Dzulqarnain. Wa anyabuhum. Anyab itu artinya gading. Gading itu kan kalau gajah ya yang punya gading itu. Tapi ini ternyata ini juga punya gading si Ya'juj Ma'juj itu. Wa ajazat makholibuhum wa anyabuhum. Padahal lemah ya, tidak kuat kuku-kuku mereka dan gading mereka anhadami untuk menghancurkan hadas sadil mania. Jadi mania itu kan yang terlarang. Jadi dinding terlarang gitu loh. Kan ada apa mani itu dari kata manaa, artinya melarang, maksudnya yang terlarang ini. Jadi dinding ini kan nggak boleh dilewati oleh si Ya'juj Ma'juj. Memang sengaja dibuat supaya Ya'juj Ma'juj tidak bisa masuk ke tempat hunian warga kan, karena sukanya dia merusak. Nah, gitu. Jadi, tapi mereka masih hawala. Hawala itu bisa aroda. Masih punya keinginan untuk merusak dinding itu. Nah, kepentingannya apa?
untuk memakan tanaman, untuk mencuri biji-bijian, padahal mereka tidak mampu melakukan itu. Kuku dan gading mereka itu lemah untuk menghancurkan dinding yang terlarang ini. Gimana Mbak Ani, dapat nggak? Rata-rata ini Bu, cerita naratif gitu, jadi kayak kisah-kisah aja. Nah, ada satu video kayak ekspedisi ke apa tadi namanya? Ekspedisi Benteng Zulkarnain tapi berbahasa Arab. Bahasa Arab ya. Nggak ada subtitlenya ya? Nggak ada. Nanti mungkin bisa saya share di grup gitu. Nanti kalau ada deh kita lihat ya gimana cara Kata-kata cerita narasi semua sih singgung. Ya, biasa cuma cerita di mana tempatnya, terus ya seperti cerita gitu aja. Oke, lanjut. Siapa sekarang yang mau membaca? Mbak Anissa. Bu Guru, Bu Guru. Maaf. Terjoin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'alallahu lahum waqtan yukhrijuna fihi ilal ardi wa yahdamuna fihi hadas sadda. Faqubila yaumul qiyamati yaj'alullahu alamati lahu. Wa min hadhil alamatu khuruj bahadil alamatu khuruji Ya'juja wa Ma'juja. Dan Allah menjadikan untuk Ya'juj Ma'juj itu sebuah waktu nantinya, masa nantinya yang akan mengeluarkan mereka dari situ ke atas permukaan bumi dan menghancurkannya. Dan pada hari itu menghancurkan pembatas tersebut. Kemudian mereka akan menghadapi hari kiamat yang Allah menjadikannya sebagai tanda-tanda akan adanya kiamat. Dan dari tanda-tanda itu adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Oke, Mbak Nisa, itu terjemahnya bagus sekali. Tetapi saya bisa minta tolong sekali lagi dibaca teksnya. Ya. Walaqad ja'alallahu lahum waqtan yakhrujuna fihi ilal ardi wa yahdamuna fihi hadas sadda. Oke. Faqubila yaumul qiyamah. Faqobala gitu aja mungkin ya. Faqobala. Jadi mereka akan menemui. Faqobala yaumul qiyamati. Yaumal qiyamati yaj'alullaha Yaj'alullahu, kan Allah yang menjadikan. Oh iya, yaj'alullahu alamatin lahu. Wa min hadhil alamatu khuruj. Wa min, ada min loh. Wa min hadhil alamati khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Nah, jadi kalau ini diulas dari nahwunya, wa min hadhil alamati khuruju Ya'juj wa Ma'juj, ini adalah mubtada muakhar atau dan khobar muqaddam itu ya. Jadi wa min hadhil alamat, jadi bisa diartikan khuruju Ya'juj wa Ma'juj min hadhil alamati. Jadi keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu salah satu dari tanda-tanda kiamat. Nah, tadi kan sudah diterjemahkan Mbak Nisa ya. Walaqad ja'alallahu lahum waqtan. Sungguh Allah telah membuat bagi mereka ada suatu masa yakhrujuna fihi, di mana mereka nanti akan keluar ilal ardi, ke bumi, wa yahdimuna fihi hadas sadda, dan mereka akan di bumi ini mereka akan merusak dinding itu tadi. Faqobala yaumal qiyamah.
Atau fakubila bisa juga sih, kalau fakubila yaumul qiyamah itu berarti, karena kalau dibaca ma'ruf, kebalikan dari majhul itu maklum ya. Kalau dibaca maklum kan mestinya sama-sama semua domirnya hum. Jadi bisa dibaca fakubila yaumul qiyamah, kemudian dipertemukanlah pada hari kiamat, yaj'alullahu, Allah menjadikan alamatin lahu, tanda baginya. Ya, jadi untuk suatu keadaan itu nanti di mana ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar ke bumi lalu merusak benteng buatan Dzulqarnain, ini adalah salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Karena tanda-tanda hari kiamat itu ada, misalnya ada dukhon, muncul asap, terus ada dabah atau apa itu, kayak binatang melata apa gitu yang mengerikan, terus Ya'juj Ma'juj keluar, terus nanti ada Isa turun ke bumi. Coba nanti dicari itu. Kemarin kan Bu Loli udah bantu bacakan ya hadis-hadisnya itu. Nah, jadi yaj'alullahu alamatin lahu wa min hadil alamat, dan di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Oke, lanjut Mbak Nis. Atau gantian yang lain? Siapa yang mau baca? Mbak Novi nggak ikutan baca, Mbak? Bu Novi. Aduh, sampai mana tadi teacher? Sudah Ya'juj Ma'juj, Mbak, terakhir. Ini sekarang ya ini yang ada di layar itu, ya. Fihim, fahum ya. Fahum, ya. Fahum fi kulli yaumin yuhawiluna apa nih? Hadama. Hadama. Hada sadda. Hada sadda ya. Hatta yahfaru fihi hafroh ya. Ya, hafrotan soghiratan yarawna minha sya'a asyamsi thumma yakunu za'imuhum irji'u fastahfirunahu godan. Oke, lanjut aja nggak apa-apa Mbak, dilanjut dulu. Faya'uduna ilaihi fil yaumit tali li yajidu as-sadda adan apa nih? Ada kama kana fala hafrotan fihi wala sya'a asyamsi fayahfiruna min jadidin. Satu lagi. Wala yazaluna ala hadhil hali hatta idza jaa wa'dallahu qala wa'dullahi hatta idza jaa wa'dullahi qala za'imuhum irji'u fasatahfirunahu ghadan insyaallah. Oke. Boleh pelan-pelan, Mbak? Coba tinggal 5 menit sih. Oke. Apa ya? Paham. Maka mereka ya pada hari ini setiap hari.
setiap hari. Yuhalauna itu apa ya? Yuhawiluna, Yuhawiluna. menginginkan, Ya, ingin merusak merusak. dinding itu. Udah teacher aja deh. Oke. Fahum fi kulli yaumin, ya, dan mereka itu setiap hari. Tadi kan mereka ingin merusak dinding itu, tapi kan nggak mampu. Tapi mereka ini nggak putus asa gitu. Jadi tetap setiap hari itu mereka ingin merusak dinding ini. Hatta yahfiru fihi, yahfaru atau yahfiru ya. Sampai terus mereka itu melubangi hafrotan shagiratan. Terus kayak ada lubang kecil gitu. Yarawna minha, mereka melihat dari lubang kecil itu sya'a asyamsi. Ani coba bisa carikan sya'aun itu, Dek. Nggih, Bu. Ada kayak semacam celah yang terlihat sinar matahari gitu mungkin ya. Summa yaqulu. Gimana? Sya'a itu di sini apa artinya? Sya'a. Belum nemu, Bu. Sya'a. Belum sempat nyari ini tadi sya'a. Summa yaqulu za'imuhum. Lalu za'im Sinar, itu kan, Ibu. Sya'a, sinar, berkah sinar cahaya, kan? suratan cahaya. Nah, jadi karena mereka ini pantang menyerah ya, memang pengen merusak dinding itu, jadi setiap hari mereka berusaha gitu untuk merusak dinding itu. Nah, hingga suatu hari mereka berhasil untuk melubangi ya, membuat sedikit celah gitu ya di dinding itu, di mana mereka bisa melihat sya'a'us syamsi, yarona minha sya'a'as syamsi. Jadi ada celah sinar matahari. Nah, kemudian tsumma yaqulu za'imuhum. Nah, pemimpin mereka itu mengatakan irji'u fasatahfirunahu godan. Kalau hafaro itu menggali sendiri, tapi kalau bukan ya. Jadi irji'u, kembalilah, fasatahfirunahu godan. Besok lagi kita kita lubangi lagi besok gitu. Jadi kayaknya hari ini nggak cukup waktunya kalau atau misalnya kita nggak bakalan bisa selesai hari ini. Besok lagi deh kita lubangi lagi gitu. Pemimpin mereka itu bilang gitu kepada mereka. Faya'uduna ilaihi fil yaumit tali. Nah, mungkin kan setelah melubangi dapat sedikit gitu kan, karena saking kokohnya tadi mungkin seharian ya cuma dapat berapa diameter atau apa gitu. Pokoknya ininya kecil banget kan, mereka bisa dapat lubangnya itu. Nah, terus sama pimpinnya suruh pulang. Nah, besoknya dia balik lagi. Faya'uduna ilaihi fil yaumit tali. Nah, di hari berikutnya mereka datang lagi liyajidus sadda, untuk mendapatkan dinding itu. Ada kamakana fala hafrota fihi. Itu tuh Bu Nah di sana. Nah, jadi ada kamakana, kemudian kembali sebagaimana sebelumnya. Fala hafrota fihi. Nah, ternyata setelah kembali loh, kok nggak ada lagi lubangnya, padahal kemarin kan udah dapat lubang gitu. Wala sya'a usamsin fayahfirunahu min jadid. Fayahfiruna min jadidin. Jadi ngulangin lagi gitu. Kemarin sudah dapat lubang mungkin sedikit gitu, sudah kelihatan sinar matahari. Kan mereka itu kan tertutup oleh dinding itu ya. Jadi kan untuk melihat matahari aja nggak bisa karena tertutup oleh dinding. Nah, mereka sudah berusaha untuk melubangi dinding itu ya. Pada dia merasa sudah mendapatkan, oh sudah lumayan, udah dapat segini gitu. Nah, ternyata waktu itu kan udah nggak cukup waktu, masa sehari semalam mau di situ aja kan, terus sama
pemimpinnya pulang-pulang udah besok balik lagi gitu kan, besok kita lubangin lagi gitu, nggak mungkin selesai hari ini. Nah ternyata keesokan harinya ketika mereka kembali lagi untuk mencari mana lubang yang kemarin dia lubangi itu, loh kok enggak ada, ya. Fala hafrota fihi, ternyata lubangnya hilang. Wala sya'a'u syamsin, dan juga tidak ada lagi terlihat sinar matahari. Fayahfiruna min jadidin. Jadi dia melubangi baru lagi, Wala yazaluna ala hadhil hal. Dan mereka ini akan selalu dalam keadaan seperti ini, ya. Hatta idza jaa wa'dullah, sehingga nanti akan datanglah janji Allah. Qala za'imuhum, berkatalah pemimpin mereka itu, irji'u fasatahfirunahu dan insyaallah. Ya udah pulang lagi gitu. Besok lagi kita lubangi lagi insya Allah. Nah begitu. Nah kira-kira sampai situ ya ceritanya. Nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya. Apakah dindingnya sampai gimana? Tapi sampai sini nih ceritanya. Mungkin nanti kalau Mbak Ani dapat ilustrasi atau informasi apa di YouTube ya, nanti bisa di-share di grup. Iya Bu. Oke, karena ini grupnya banyak, ada dari beberapa, nanti tolong saya diingatkan aja kalau perlu itu. Misalnya ini Bu Loli di grup TGJ kayaknya ya. Kemudian ada Indung dan lain-lain. Nah, nanti kalau penasaran, memang ingin tahu, nanti silakan chat di grup kalau belum saya share itunya. Mungkin sampai sini dulu Mbak Anit dan teman-teman. Terima kasih. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang cerita-cerita dalam Al-Quran. Silakan diambil foto yang... Oke, kita foto dulu. Mbak-mbak semua, ibu-ibu, monggo open kamera. Mbak Nelly ya, yang foto Mbak? Screenshot. Satu, dua, tiga. Udah, oke. Baik, sampai di sini terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Salam. Selesai ngajinya.